Bayangin ada mobil yang harga bekasnya malah lebih mahal dibanding harga barunya pas rilis. Bukan Ferrari, bukan Lambo, ini Toyota, Yaris pula. Tapi jangan salah ya, ini bukan Toyota Yaris yang biasa nganterin kalian ke kantor. Ini GR Yaris original. Model awal yang cuma masuk sekitar 120 unit ke Indonesia lewat jalur resmi. Jadi hari ini gue bakal bahas singkat ya, kenapa mobil ini jadi rebutan kolektor. Terus apa bedanya sama yang facelift? Dan kemarin gue bikin POV pendek mobil ini di TikTok, gue bisa tembus ratusan ribu views. Kenapa ya? Oke, pertama-tama kita harus jelasin dulu GR Yaris itu lahir bukan dari desainer yang mikirin mobil keluarga. Dia tuh lahir dari garasi balap. Toyota butuh mobil buat homologasi rally WRC World Rally Championship. Aturannya kalau mau balap kamu harus jual versi jalanannya ke publik. Nah, GR Yaris ini versi jalanan dan mobil rally itu. Jadi DNA-nya tuh emang balap dari pabrik, bukan tempelan. Makanya dia dibikin terbatas dan di sini di Indonesia cuma masuk sekitar 120 unit yang masuk resmi. 120 itu lebih sedikit dibandingin dari jumlah follower kalian yang sering komen di video gue. Sekarang ngomongin dapur pacunya karena ini yang bikin orang tuh melongo gitu ya. Ini mesinnya kapasitas cuma 1618 cc, 3 silinder doang. Kode mesinnya G16E GTS. Sekarang tebak tenaganya. 261 horsepower dari mesin 1600 cc 3 silinder, torsinya 360 Nm. Itu angka yang dulu cuma ada di mobil-mobil yang mesin gede gitu kan. Yang bikin gila ini mesin 3 silinder turbo paling bertenaga yang pernah diproduksi massal waktu itu. Toyota nggak main-main ya emang ya. Dan yang paling penting buat penggila nyetir, transmisinya manual 6 percepatan. Gak ada matic waktu itu ya. Gak ada pedal shift, murni kaki kiri kalian yang kerja keras. Penggeraknya AWD, sistemnya namanya GR4. 4 roda gerak yang bisa atur distribusi tenaga depan belakang. Ini bikin nempel banget di tikungan. Hasilnya 0-100 km per jam cuma butuh waktu sekitar 5,5 detik dari mobil yang bodinya sekecil ini. Nah, ini bagian yang paling penting buat kalian yang lagi ngincar versi bekasnya, gimana cara bedain GR Yaris yang original sama yang udah facelift. Ada beberapa yang gampang dikenalin. Pertama, bumper depannya. Itu yang model original tuh fog lampnya punya cover yang tertutup kayak bahan-bahan plastik atau karbon-karbonan gitu. Sementara yang facelift itu posisi situ ada lubang udara beneran yang udah bisa kepake untuk sub radiator gitu. Jadi yang lama nutup, yang baru bolong. Gampangnya kayak gitu. Yang kedua, lampu belakang, lihat LED belakangnya. Di model awal ini lampunya tuh belum nyambung penuh gitu kan, masih kepisah. Nah yang facelift udah model menyambung, terus lampu rem di model lama ini posisinya lebih ke atas. Yang ketiga nih, spoiler. Di unit original, spoilernya tuh sewarna body, detail kecil tapi ngaruh ke nilai kolektor gitu kan. Jadi kalau ada yang nawarin GR Yaris dan ngaku model awal, cek di 3 titik ini aja. Bumper depan, lampu belakang, sama spoiler. Jangan sampai ketipu ya. Nah sekarang kita ngomongin soal rasa ya. Karena angka di brosur itu beda banget sama kenyataan gitu ya. Jadi suspensinya tuh memang kaku. Beneran kaku, ini bukan kekurangan tapi ini emang disengaja disetel buat balap. Jadi bukan buat nyaman lewatin polisi tidur. Jadi kalau kalian cari mobil yang empuk, ini bukan jawabannya yang jelas. Tapi kemarin gue pakai ngelewatin polisi tidur sih cukup nyaman dalam artian memang udah sesuai dengan karakternya gitu loh. Buat gue sih kayak gitu. Tapi nggak sekeras mobil-mobil yang mobil gue misalkan gitu ya. Remnya juga gigit banget, kuat. Tapi ada catatan jujur ya kalau dipakai ekstrim di sirkuit terus-terusan rem standarnya tuh bisa overheat. Jadi bisa panas berlebih, wajar sih karena ini mobil yang memang dipakai orang buat track daily beneran. Intinya ini mobil yang minta kalian buat serius pas nyetir. Dia bukan dipakai buat pamer-pamer doang tapi memang buat dikendarai. Pokoknya kalau kalian naik mobil ini itu nggak enak dipakai pelan tapi enak dipakai kenceng. Gitu sih maksud gue. Jadi pertanyaannya kenapa harga bekasnya bisa lebih mahal dibandingin harga baru pas rilis? Jawabannya simple. Karena kelangkaan plus status legendaris 120 unit juga. Mesinnya legendaris. Statusnya homologasi rally. Begitu produk model awal berhenti yang nyari makin banyak. Barangnya tetap segitu. Kita ngomongin yang model awal ya. Di pasar bekas Indonesia, unit-unit ini harganya bertahan tinggi, bahkan ada yang tembus 800 jutaan, melebihi harga peluncurannya. Peluncurannya juga 800 jutaan sih, tapi kalau saya rasa kemarin ada yang sampai 1 M gitu sih. Cuma nanti kalian coba cek-cek browsing deh. Sama kayak jam tangan limited edition atau sneaker langka gitu ya. Dan ngomongin GR Yaris ini, gue mau jujur satu hal ya ke kalian semua, kreator yang lagi belajar bikin konten gitu misalkan ya. Gue pernah kemarin sih bikin POV pendek, jadi pada saat gue masuk
masuk kayak gitu, itu cuma duduk, cuma hidupin mesin terus jalan gitu doang, itu views sampai 100 ribuan gitu kan. Kenapa ya? Mungkin karena mobil langka kayak gini tuh daya tariknya tuh gimana ya, kayak menarik gitu kan. Orang-orang tuh kayak nggak perlu gue ngomong banyak, gue cuma bikin video ASMR doang, itu kayak langsung rame, nggak ngerti. Terus mungkin ada gue kemarin kasih teks kan, punya 1,2 miliar, nggak beli rumah gitu kan, tapi ke mobil ini. Itu mungkin yang bikin orang penasaran, nge-pause zoom terus nonton sampai habis. Udah gitu videonya juga cukup pendek. Jadi mungkin kalau kalian misalkan pengen bikin konten buat seru-seruan, coba bikin kayak gitu. Tapi ini kan literally sebenarnya ini bukan yang 1,2 M. 1,2 M itu adalah versi yang baru. Ini versi yang lama 850 juta. Mungkin kayak gitu aja. Dan kesan pesan gue pakai mobil ini kurang lebih sekitar 1 mingguan. Pertama, kalau kalian pakai mobil ini, gue kaget ya. Manual memang koblingnya agak cukup keras, tapi pada saat kita sudah jalan, itu mobilnya menurut gue nggak gampang mati. Nafasnya itu panjang. Gue mati itu cuma satu doang pada saat kemarin. Gue kayak agak panik pas lagi di tanjakan yang agak cukup rame. Gitu aja sih. Dan dengan mobil ini yang cuma 120 unit pertama kali datangkan ke Indonesia, dan akhirnya sekarang dibikin lagi versi yang lebih barunya, nggak heran mobil ini selalu cukup viral. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton channel YouTube Teguhku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Terus buat kalian yang masih penasaran gue ganti mobil apa, nanti link videonya gue taruh di atas, atau kalian coba ikutin video gue yang paling baru. Terima kasih sudah menonton.